wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتاح العليم. أما بعد، para alim ulama, para habaib, para asatidz, para kiai, para sesepuh, para ajangan, para tokoh masyarakat, wabil khusus almarhum keluarga besar al-Murabbi Kiai Haji Arifin Ilham rahimahullah rahmatan abrar. Mudah-mudahan keluarga beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melanjutkan syiar dakwah ini. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kita sampaikan kepada guru kita Kiai Haji Abdul Syukur, begitu pula Habibah dan Mahbub saudara saya Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Sagaf. Hadir juga bersama kita Kiai Haji Nur Sasi, semuanya para habaib, kiai, asatidz, serta putra-putra dan keluarga besar Ustaz Arifin Ilham yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatidz, kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah qabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah zikir tabligh akbar bulanan majelis az-zikra yang hadir pada pagi hari ini atau yang menyaksikan dari rumah. Semua kita minta kepada Allah angkat tangannya. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Semua doa-doa kita tadi diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Ahibbail kiram, tidak panjang lebar karena sudah jam 10 saudara. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di awal-awal bulan Sya'ban, masih kental dengan suasana Islam dan mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurut banyak ulama tarikh dan ulama hadis jatuh pada 27 Rajab, 27 Rajab saudara. Ahibbail kiram, bicara soal Isra dan Mi'rajnya Nabi, begitu banyak riwayat, hikayat, pelajaran dan hikmah, bahkan masyahid wa suwar, pemandangan-pemandangan yang Allah tunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bahas secara keseluruhan, jangankan 1-2 jam, 2, 3, 4, 5 hari gak akan selesai saudara. Makanya pada kesempatan kali ini ada satu hal menarik yang ingin saya bahas, yang penting untuk diketahui oleh umat. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini udah jam 10, sebagian mulai dari tahajud ini saudara. Kira-kira masih semangat atau tidak ini?
Jawabnya lemes masih semangat atau tidak? Lanjut atau tidak? Semua benar semangat dengan lagi keras semua angkat tangannya takbir. Masya Allah, Insya Allah Gurunda Kiai Haji Arifin Ilham gembira di kuburnya melihat semangat kita Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibahil kiram, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Isra perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di malam hari, dari kata Sara Yasri Sarayana, kalau dalam ilmu sharaf ditambahkan hamzatul ta'diyah menjadi Asra Yusri Isra'an, artinya memperjalankan di malam hari. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Nabi besar Muhammad. Dari mana perjalanannya? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Dimensinya masih dimensi bumi. Dari satu titik ke titik lainnya sama-sama bumi masih saudara. Tapi begitu mi'raj, bukan lagi horizontal tapi vertikal, menembus dimensi bumi, masuk ke langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih panjang dalam sahihnya Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Bahkan dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemunya bagaimana? Jangan tanya bertemunya bagaimana. Allah munazzahun 'anil kaif. Enggak usah tanya bagaimana kalau sudah Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk. Ada informasinya amanna billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa'a Rasulillah ala murad Rasulillah. Begitu datang info dari Nabi, dari Allah, langsung sami'na wa ata'na, kita terima dalam iman saudara. Singkat cerita, ketika Rasulullah sampai ke langit pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat yang menjaga langit pertama nanya ke malaikat Jibril, siapa yang datang bersamamu? Kata malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad. Apakah sudah diutus? Ya, sudah diutus kata malaikat Jibril. Na'mal maji ujah, ni'mal maji ujah. Genggam gempita langit pertama, para malaikat menyambut Rasulullah. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam mengatakan marhaban bil ibni salih wal khalifatus salih. Selamat datang duhai anakku yang saleh dan penerusku yang saleh. Akhirnya ketika di langit pertama tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nengok ke kanan, nengok ke kiri. Setiap Rasulullah nengok ke kanan, Rasulullah melihat ada ruh yang begitu harum semerbak wangi dan terang benderang saudara. Setiap Rasulullah lihat ke kiri, Rasulullah lihat ada ruh yang gelap gulita bau busuk saudara. Ternyata yang ada di kanan adalah umat Rasulullah yang surga kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang di kanan saudara. Yang di kiri adalah umat Nabi yang di neraka. Makanya dalam riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah setiap melihat nengok ke kanan, dhahika wastabsyar. Rasulullah tertawa, Rasulullah senyum gembira. Kenapa? Karena itulah cita-cita Rasulullah. Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridha ada satupun umatku di neraka, kata Rasulullah. Makanya gembira luar biasa Rasulullah ketika lihat surga ada umatnya. Tapi sebaliknya ketika Nabi lihat kiri, hazinah wa baka, Nabi menangis.
singkat cerita, ketika Rasulullah lihat ke kiri, ada beberapa hal yang dinampakkan oleh Allah untuk nabinya. Di antara sekian hal yang dinampakkan, saya mau bahas satu saja di sini, saudara. Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, guru daripada guru-guru kami, Al-Muhaddits. Beliau punya kitab judulnya Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raj Khairil Bariyah. Di situ beliau sebutkan ketika Nabi nengok ke kiri, Allah tunjukkan beberapa pemandangan. Di antara pemandangan yang ditunjukkan kepada Nabi, pada saat itu Rasulullah maju sedikit. Rasulullah lihat faida bi akhrunatin 'alaiha lahmun musharrahun lam yakrahu ahad. Ada satu wadah makanan nampan sebutlah. Di atasnya ada daging yang sudah dipotong-potong, lezat, nikmat, siap saji, tapi tidak ada satupun yang mendekat saudara. Sebaliknya, di sampingnya ada satu nampan lain, di atasnya ada daging yang busuk, bau, rusak, tapi justru diperebutkan. Justru rame-rame berebut daging tersebut. Saya mau tanya jawab adik yang kompak, yang seperti ini fenomena normal atau tidak? Wajar atau tidak? Orang kalau normal pasti milih daging yang enak dari yang busuk, betul? Gak wajar. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ada nampan berisi makanan yang lezat, di sekitarnya ada bangkai-bangkai, nampan diabaikan, bangkai diperebutkan saudara. Berebut dimakan bangkai. Rasulullah heran, ini gak wajar, aneh. Akhirnya Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Siapa itu mereka berbondong-bondong memperebutkan daging busuk, daging yang nikmat lezat dibiarkan, tidak dimakan? Siapa kelompok mana mereka ini wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, haula min ummatika ya'tuna al-haram wa yatrukuna al-halal. Ya Rasulullah, mereka adalah sekelompok dari umatmu ya Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Allah udah kasih yang halal, tapi yang halal malah ditinggalkan. Rame-rame berbondong-bondong ngambil yang haram, saudara. Saya mau tanya, yang model begini banyak atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Saya kasih contoh Pak Bu, sederhana aja karena kita tak sadar. Saya dengar dari Ustaz Syukur katanya ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Coba ibu-ibu jawab yang kompak. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Jawab yang kompak Bu. Nikah halal atau haram? Kalau nikah lagi lemes ya pemirsa. Ini nggak fair, bukan murid Ustaz Arifin ini. Jawab yang kompak semuanya, nikah halal atau haram? Halal atau haram? Pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Tapi banyak nggak yang milih nikah dari pacaran? Banyak nggak? Maaf terbalik, yang milih pacaran dari nikah? Jawab yang kompak, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Persis yang digambarkan Nabi saudara. Ya'tunan haram wa yatrukunan halal. Dia tinggalkan yang halal, diambil yang haram. Padahal kalau udah kasih jalannya yang halal, mudah, sederhana, gampang, saudara. Betul atau betul? Maaf, kadang-kadang saya kesal, saudara. Kadang-kadang mohon maaf, di lingkungan majelis, di lingkungan pesantren, mohon maaf, kadang-kadang ada kebiadaban yang dibalut dengan
kesolehan. Mohon maaf, sudah kelihatannya soleh, manggilnya akhi ukhti. Assalamualaikum akhi. Nanya lewat inbox Facebook. Waalaikumsalam ukhti. Ukhti nanya balik, akhi lagi ngapain? Lagi tahajud ukhti. Tahajud jawab pesan cewek ya. Doraemon. Hati-hati. Awalnya mulainya dari situ. Habis itu kita nomor WA ukhti supaya taruh lebih dekat mereka, minta nomor WA. Habis itu maaf ukhti nggak sengaja kepencet video call. Terus nembak mukaddimatus zina, permulaan zina, dari hal kecil ujung-ujungnya zina, saudara. Betul. Tapi kadang-kadang yang saya lebih enak lagi pacaran manggilnya abi umi. Pacaran manggil abi umi, begitu putus jadi janda. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Hati-hati saudara. Yang seperti ini ya rukunan halal. Apalagi mohon maaf sudah introspeksi diri masing-masing. Berapa banyak suami-suami yang Allah sudah kasih istri yang halal, thayyiban, mubarakah, istri yang baik, halal, thayyib, tapi masih lebih senang lihat gambar-gambar perempuan terbuka di handphonenya, saudara. Banyak atau tidak? Yang jawab banyak ibu-ibu saja. Jangan sampai termasuk yang disabdakan oleh Nabi, yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Dia tinggalkan yang halal kemudian dia ambil yang haram. Na'udzubillah min. Maka hukumannya apa kata Rasulullah? Di neraka sambil makan bangkai. Itu contoh pertama. Ini kira-kira masih semangat atau tidak nih? Udah jam 10 lebih. Terus lanjut. Betul. Semua takbir. Semua Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Sudah Bang, saya kasih contoh lagi sederhana yang gampang. Pejabat. Begitu saya mulai kata-kata pejabat, pengurus sudah mulai menentukan. Pejabat, taruhlah bupati, saya nggak sebut nama pejabat yang mana aja. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, yang presiden dan seterusnya, semua pejabat. Kalau dia kerja benar, dapat gajinya halal atau tidak? Halal, thayyiban, mubarakah. Di fikih pun dibahas bagaimana para ulama, pejabat negara itu dapat gaji itu tempat. Itu sesuatu yang halal, sudah berhak ke situ. Tapi faktanya, meskipun pejabat makin tinggi jabatannya, makin besar gajinya, makin banyak tunjangannya, tapi pejabat yang korupsi banyak atau tidak? Udah kompak banyak atau tidak? Orang keras banyak atau tidak? Hati-hati itu yang diadakan Nabi. Allah sudah kasih yang halal, tapi dia tinggalkan yang halal, dia ambil yang haram. Na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi katakan ada orang muflis di hari kiamat. Bukan yang nggak punya dirham, yang nggak punya dinar, tapi muflis di hari kiamat yang dia sudah menzalimi fulan, dia sudah mencaci fulan, memaki fulan, merampas harta fulan, memukul fulan, maka diambil dari pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya sudah habis, dosa orang yang dizalimi diberikan kepada yang menzalimi. Sudah, itu kalau perorangan, itu kalau person to person saja seperti itu.
person to person saja. Kalau Anda nggak bisa jaga diri Anda, nggak bisa jaga lisan Anda, nggak bisa jaga tangan Anda, zikir Anda bangkrut, sedekah Anda bangkrut, move please. Itu kalau person to person. Lantas bagaimana kalau merampas uang rakyat, ratusan ribu rakyat, jutaan rakyat? Bagaimana dia bertanggung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dia bertanggung di hadapan Allah? Di dunia Anda mulai gagah, dikawal, hebat, dihormati, berdasi, berjas. Tapi di akhirat Anda hina, makan bangkai. Na'udzubillah kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Hati-hati saudara. Oleh karena itu ya ikhwan, Nabi tidaklah menceritakan ini kecuali supaya kita hindari dari pelajaran buat kita. Araftu syarra al-syarr walakin tawaqqih wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khair waqa'a fihi. Aku mengetahui kebaikan dari keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Aku mengetahui buruk bukan untuk melakukan buruk, tapi untuk menghindari keburukan, saudara. Apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, sekelompok orang manusia di neraka makan bangkai sesuatu yang buruk ibadah Allah. Maka kewajiban kita untuk menghindari, jangan sampai mengambil yang haram, meninggalkan yang halal. Maka selain dengan meningkatkan takwa, memantapkan muraqabatillah dengan zikir, dengan terus menghadirkan Allah, maka selain itu yang paling penting saudara adalah tafaqquh fiddin. Kamu mau tinggalkan yang haram, kamu mau lakukan yang halal, kamu harus kenal mana yang haram, mana yang halal. Makanya Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah berikan pemahaman yang terhadap ilmu agama. Karena tanpa ilmu agama buta. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di satu zaman ini nanti la yanju minhu illa man ahya Allahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Bukan sekedar suratul ilmi, bukan sekedar gambaran ilmu. Kalau teori saja, materi saja, orang orientalis, orang barat kafir sekalipun banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal hadis, tapi tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena dia hanya dapat suratul ilmi, hanya dapat materinya ilmu, gambaran ilmu, saudara. Dia tidak dapat cahayanya ilmu. Yang harus kita dapatkan kalau mau selamat, cahayanya ilmu yang diambil dari para ulama, dari para habaib, dari para kiai yang istiqamah, yang perkataannya sesuai dengan perbuatannya, yang warok dijaga makanannya, yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil, yang lurus di atas thariqah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Karena sudah tanpa itu kita tidak akan tahu halal dan haram. Makanya saya selalu sampaikan di berbagai tempat, saya senang kalau tabligh akbar ramai, bagus, siarkan sudah. Tapi demi Allah, saya jauh lebih senang kalau majelis taklim yang ramai, sudah. Tabligh akbar bagus. Di situ kita diajak bersilaturahmi, menggalang solidaritas umat. Di situ dibangkitkan semangat kita. Tapi jangan lupa, saudara, kita punya kebutuhan yang lebih besar, bimbingan ilmu yang terus menerus. Tabligh akbar bagus, tapi kita butuh ilmunya wudu, nggak ada di tabligh akbar. Kita butuh ilmunya sholat, nggak ada di tabligh akbar. Kita butuh ilmunya ibadah, kita butuh ilmunya bermuamalah, bagaimana dagang yang benar supaya uang yang masuk ke perut kita dan anak kita halal. Kita butuh ilmu yang benar bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Itu adanya di majelis ilmu. Makanya jangan jauh-jauh. Kalau Anda mau salat, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, saudara. Dekati para ulama, dekati para habaib, dekati para kiai. Saya ingat dari zaman almarhum
makan saja sehari 3 kali. Tapi kita juga butuh makan tidak cukup sebulan sekali. Saudara, hadirin majelis ilmu, istiqomahkan. Kalau bisa tiap hari. Kalau bisa seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Kalau nggak bisa minimal seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, bohong, dusta, saudara. Kenapa saya katakan dusta? Waktu untuk TV masih ada, waktu untuk handphone masih ada, waktu untuk duduk bersama teman masih ada. Kok tahu-tahu dengan ilmu nggak ada? Bohong. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu jawabnya kompak, siap kita ramaikan majelis ilmu. Kurang keras, siap ramaikan majelis ilmu. Siap lanjutkan cita-cita mimpi kita. Siap untuk mengenal halal dan haram. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir, saudara. Saya tahu ada banyak yang membuka kami ada bicara soal azan ini. Lanjut jangan. Bismillah. Gerak. Masih semangat? Yakin? Betul? Bismillah Muhammad. Saudara, sedikit informasi perjuangan. Hari Jumat yang lalu kami menggunakan hak konstitusi kami untuk menyampaikan, mengemukakan pendapat atau berdemonstrasi di depan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau bahasa fikih, bahasa syariatnya amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, secara garis besar ada 2 poin yang kami soroti, saudara. Yang pertama, soal surat edaran Kementerian Agama tentang penggunaan speaker masjid dan mushola. Saudara, yang pertama terkait azan. Silakan Anda baca surat edarannya yang lengkap. Anda baca. Jangan baca sepotong-sepotong. Betul, memang tidak ada larangan untuk azan. Tidak ada larangan azan. Tidak ada larangan untuk berzikir menggunakan pengeras suara. Tidak ada. Tapi di dalam surat edaran tersebut, yang pertama ada pembatasan volume speaker untuk azan. Ada pembatasan, saudara. Saya setuju bahwasanya azan ada adabnya, azan ada akhlaknya, azan ada tata caranya, azan ada hukum-hukumnya. Usahakan yang azan suaranya yang indah akan nikmat didengarkannya dalam keadaan suci dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa salah satu syiar yang paling penting yang berkaitan dengan azan sesuai dengan artinya. Ada adzana yu'adzin, orang yang azan disebut muadzin, artinya mengumumkan pengumuman tentang masuknya waktu sholat. Makanya dianjurkan pengumuman azan mencakup sejauh mungkin, saudara, mencakup seluas mungkin. Saya mau tanya, yang namanya pengumuman supaya mencakup sejauh mungkin berarti harus keras atau pelan? Orang kompak harus keras atau pelan? Harus kencang atau pelan? Yang sampai jauh, saudara. Makanya mengapa sih atur-atur gini ya, saudara? Kita ini berharap yang turun harga bahan baku bukan speaker semestinya musola, bukan? Betul nggak? Minyak susah katanya. Benar loh. Emang minyak susah? Urusannya apa sama speaker loh? Masya Allah. Makanya saya setuju dengan sikap NU di tahun 2012. Di tahun 2012 ketika Wakil Presiden Budiono menyampaikan wacana akan melakukan pengurangan volume azan, pengaturan volume
yang latar belakangnya Nahdlatul Ulama atau yang amalannya sama seperti Nahdlatul Ulama, sama-sama fikih Syafi'i, sama-sama akidah Asy'ari, sama-sama menggunakan tasawuf Imam Ghazali wa Junaid al-Baghdadi. Banyak masjid seperti itu, masjidnya habaib, masjidnya kiai, masjidnya ajaran-ajaran. Saudara, itu rata-rata kebanyakan banyak menggunakan speaker untuk selain azan. Itu fakta di tengah masyarakat kita sekarang. Sebaliknya ada masjid-masjid seperti Muhammadiyah atau yang serupa dengannya, banyak yang lebih minim menggunakan speaker untuk selain azan, khususnya speaker luar. Biarkan ini indah mengalir dengan sendirinya. Toh ini sudah mengalir dari negeri kita merdeka, berjalan dengan baik. Biarkan ini jadi keindahan Indonesia. Biarkan ini jadi keragaman kita. Biarkan ini jadi civil society, kebijakan masjid musola dengan masyarakat sekitar. Betul. Kau usah ikut-ikut, malah jadi konflik kalau ikut-ikut sudah. Malah jadi ribet nantinya. Saya mondok 5 tahun lebih di Pasuruan, saudara. Di sekitar saya lingkungan Nahdlatul Ulama itu luar biasa indah. Kita dengar sholawatan, saudara, pujian-pujian, zikir, pengajian menggunakan pengeras suara. Selain syiar itu sudah jadi bagian dari budaya. Setahun saya di Gresik pun demikian. Ibadah sila tak perlu dicampuri terlebih dahulu, saudara. Biarkan masing-masing kebijakan sekitarnya. Kalau Anda tidak suka dengan suara musola dan masjid, jangan tinggal dekat musola dan masjid. Kalau Anda bergabung dengan bisingnya suara kereta, jangan tinggal dekat rel kereta. Bukan roda keretanya Anda copotin. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi saya setuju. Kita cukup biarkan dari civil society, biarkan dari lokal Islam, biarkan dari kearifan lokal. Di daerah mayoritas Muslim, minoritasnya harus tahu diri, sebagaimana mayoritasnya harus merangkul minoritasnya, saudara. Di daerah mayoritas non Muslim, maka minoritas Muslim harus tahu diri, ikuti daripada yang ada di sekitar, sesuaikan dengan lingkungannya. Kira-kira setuju atau tidak? Yang saya sampaikan setuju atau tidak? Insya itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya jujur, saya pedih, tersakiti hati saya dengan pernyataan Menteri Agama yang silahkan Anda lihat videonya lengkap, yang full, yang utuh, silahkan Anda lihat. Jangan sepotong-sepotong, yang full, yang lengkap, yang utuh, agar pemahaman itu, saudara. Yang saya simpulkan dari video yang utuh dan lengkap tersebut, Menteri Agama menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, suara yang keluar dari speaker adzan dan masjid. Adzan musola sama, suara yang keluar dari speaker masjid dan musola. Yang kedua, suara yang keluar dari rumah ibadah dan muslim. Yang ketiga, suara gonggongan anjing. Kemudian intinya, ini sama-sama suara dan perlu ditertibkan. Itu kesimpulannya. Silakan Anda lihat video yang lengkapnya. Ini kebanyakan sudah lihat atau belum videonya? Kurang kompak, sudah lihat atau belum videonya? Jawab yang jujur, pernyataan Menteri Agama demikian layak atau tidak? Kurang kompak, layak atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Ketika Anda mendengar pernyataan tersebut, sakit atau tidak? Resah atau tidak? Ini suara rakyat, saudara. Ini suara rakyat. Ini suara Allah, saudara. Maka kepada Allah, tuntutan kita apa banyak-banyak. 3 tuntutan kita. Yang pertama, gak usah banyak cari alasan.
Islam, saudara. Setuju? Yang ketiga, kami minta saudara supaya dia mempertanggungjawabkan ucapannya secara hukum, saudara. Setuju? 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 Takbir! 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 Saudara, kita cinta damai, betul? Kita cinta damai, betul? Kita cinta ketenangan, betul? Kita cinta perdamaian, betul? Tapi saudara, manakala agama dihina, manakala agama dicerca, manakala agama dinista, dari Allah, guru-guru kami mengajarkan kami tidak boleh sampai tidak penghabisan, saudara. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya di Indonesia ini apapun yang terjadi, saudara, ada apapun terkait dengan agama, kami akan terus berjuang dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi Indonesia. Dan terakhir, saudara, doakan. Sekitar hampir 2 bulan lalu, saya sebulan setengah lalu kurang lebih, saya baru saja keluar dari penjara pesantren Barreskrim Mabes Polri. Saya hampir setahun di sana, setahun kurang sekian belas hari, karena saya divonis setahun dalam kasus FSUI, kasus baik-baik saja. Panjanglah kalau diceritain, silakan baca tuntutan dan vonisnya. Saya nggak bisa ceritain. Intinya saya dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 14-15 tahun 1946. Jadi yang ceramah di hadapan Anda saat ini adalah narapidana. Satu saya napi, nyesal juga diundang napi hati kemana. Nah, mau nyesal mau napi yang ceramah di sini. Alhamdulillah, penjara nggak boleh jadi cita-cita. Tapi kalau itu jadi risiko perjuangan, apa boleh dibuat, saudara, betul? Mudah-mudahan para kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hampir setahun saya sekamar dengan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Panjang kalau kita menceritakan dengan saudara, tapi intinya saya katakan dimanapun saya ceramah, saya ini keluar antara senang dan sedih. Senang karena tabiat basyariah, tabiat manusia. Yang namanya manusia pengen bebas, pengen menghidup udara bebas, saudara. Senang karena bisa bertemu sama family, senang karena bisa berkumpul dengan Anda semua. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain saya sedih, karena separuh hati saya yang pernah ceramah di Bandar Mulia ini, saudara, beliau masih dalam, saudara. Itu imam besar kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya mau tanya, ini warga Indonesia semua, betul? Yang hadir di sini rakyat Indonesia, betul? Saya meminta pendapat rakyat. Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Orang umpan pantas atau tidak? Layak atau tidak? Beliau di penjara layak atau tidak? Sementara beliau begitu ini penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Beliau berjasa atau berdosa? Berjasa atau berdosa? Saudara, saya tahu beliau. Orang bikin hati alhamdulillah betul seperti itu, saudara. Dia mengharap jabatan, sedikit pun di hati tidak ada kita buat beliau mendapatkan jabatan buat diri, saudara. Saya tahu betul beliau, saudara. Gak ada harta kalau harta udah kaya dari saudara. Udah ancang-ancang kaki, gak perlu capek-capek di penjara. Gak, dia mengharap popularitas nama baik enggak. Yang beliau perjuangkan bagaimana akhlak kita baik, anak bangsa diselamatkan dari minuman keras, dari prostitusi, dari pelacuran, dari aliran sesat, dari LGBT, dari penistaan agama. Itu yang beliau perjuangkan, saudara. Makanya ibadah beliau masih dalam. Kita semua ada di luar. Kewajiban kita yang pertama doa, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah.
mudah-mudahan berkat Rasulullah dan ahli Badar, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya, mudah-mudahan dzikr saudara Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang bisa kita bebaskan Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di sini mantap penyakitnya Allah berkahi sahabat kita sampai ke bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Sama-sama semua kita baca salawat Badar, mengucapkan satu dengan salawat. Salatullah salamullah salatullah ala yasin kurang kompak. Salatullah Rasulillah, salatullah Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terakhir kita bacakan Fatihah untuk almarhum Ustaz Kiai Al-Haj Al-Murabbi Arifin Muhammad Arifin Al-Haj. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah. Begitu pula untuk ananda beliau akhina Amar, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan pada saat dikar mudah-mudahan saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa 'allamana as-salafus salihun wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.